Tuh, tapi kelihatan dari sisi pemeriksa arahnya justru membongkar yang Video yang video hampir semua video gitu kan, dengan mau cari deliknya. mencari deliknya. Ini mah apa persepsi atau anggapan kita ya. Saya tanyakan lagi. Sebenarnya ini ada nggak nama-nama yang dilaporkan? Tetap dengan jawaban tidak ada nama-nama yang dilaporkan, karena justru dari pertanyaan-pertanyaan undangan klarifikasi inilah itu akan nanti mengkerucut siapa orang yang menjadi terlapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Jadi sobat RH sekalian, sengaja kita tunggu hasil pemeriksaan di Polda Metro Jaya terhadap ini Kang Rizal Fadila. Siap, Bang. Selamat pagi, Kang. Pagi, Bang. Bukan lagi malam ini. Siap, ya kan? pagi, Bang. Dan pendampingnya Ustadz atau advokat, lawyer Gunawan Parikesit. Keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak saya kuat-kuat, ada cincinnya. Jadi sobat sekalian, kita mau update ya bagaimana perkembangan pemeriksaan yang saya tahu dari pukul 10.30 sampai baru selesai kira-kira pukul 23.30. 23.30. Luar biasa kan? Saking pentingnya Kang Rizal Fadila ini ya. Dan tadi sempat dipersoalkan juga, ini siapa terlapornya ya kan? Nah, untuk lebih jelasnya silakan siapa dulu, Kang Rizal dulu. Siap. Barangkali menceritakan bagaimana time frame pemeriksaan tersebut dan hal-hal teknis lainnya nanti TikTok aja. Silakan, Kang. Ya, terima kasih. Jadi Bang Refli, waktu pemeriksaan ya kita datang sesuai dengan undangan klarifikasi gitu kan. Nah, kemudian awal sebetulnya sambil informal kita tanyakan ke penyelidik gitu kan, pemeriksa dalam hal ini. Ini saya sebagai saksi untuk terlapor siapa? Itu kan. Itu waktu pertama baru masuk. Pertama itu awal gitu kan. Nah kemudian jawabannya ini terlapor dalam lidik, gitu ya. Ya berarti belum ada itu yang secara eksplisit dilaporkan gitu. Dan itulah yang menimbulkan pertanyaan. Gitu, bagaimana gitu satu delik aduan gitu, kelah delik ini kan yang itu pencemaran nama baik, fitnah gitu kan diadukan, tapi tidak ada orang yang diadukannya, tidak jelas. Berarti dimulai dengan saksi semua, baru nanti ada terlapor. Begitu kan, saya kira ini yang akhirnya menimbulkan tanda tanya. Jadi kayaknya sedang showcase, cari mangsa dulu. Wah, seperti itu. Jadi cari mangsa dulu. Saya kira itu hal yang pertama menjadi tanda tanya ya kita pada awal. Ya selanjutnya dalam proses pemeriksaan dalam berita acara klarifikasi gitu kan, saya lihat itu nantinya BAK itu bukan BAP. Berita acara klarifikasi. Ada juga barang itu ya. Yang barang itu ada. yang oleh kuasa hukum kita ya dipertanyakan soal sejauh mana sih makna klarifikasi dalam kaitan dengan pemeriksaan pro justisia itu kan. Jadi itu pro justisia pro justisianya gitu kan. Jadi itu menjadi pertanyaan awal gitu. Tapi taruhlah kita memang memenuhi istilahnya tuntutan hukum atau kewajiban hukum gitu kan, atau juga
itikat baik kita di bidang hukum lah gitu kan. Jadi itu berangkat dari sana ya kita penuhi semuanya dan diawali tentu saja dengan hal yang berhubungan dengan legal standing lah TPUA, itu siapa TPUA, apa TPUA, bagaimana kepengurusan TPUA, gitu. Jadi kelihatannya itu awalnya makhluk apa itu? Makhluk apa? TPUA ya, ini kita jelaskan sebatas yang saya ketahui sejak bergabung di TPUA 2023 gitu kan, dan ikut dalam kepengurusannya di 2024. Gitu. Jadi ceritanya TPUA melaporkan, TPUA dilaporkan. TPUA melaporkan, TPUA dilaporkan. Okay. Jadi seperti itu mungkin betul juga gitu ya. Baru kemudian ya masuklah ke awal justru ngait dengan Bareskrim. Jadi jadi apa gitu kan? Kenapa mesti mengadukan ke Bareskrim? Itu ya kita jawab sebagai bagian dari masyarakat ya harus berperan serta gitu kan dalam penegakan hukum lah. Bikin report kami aja. Kemudian ya mulai dari pengaduan awal apa gitu kan, tanggal berapa, terus bukti-bukti tambahan gitu kan, tanggal berapa dan seterusnya, yang kita sebut 3 kali bukti tambahan kan disampaikan sampai ke proses-proses surat perintah penyelidikan dan dijalankan penyelidikan di Bareskrim kan gitu. Jadi itu berikutnya gitu kan. Nah selanjutnya kelihatannya langsung pada penayangan video itu. Nah video itu siapa-siapa saja gitu kan, orang-orang yang ada di sana. Kemudian juga diperdengarkan ungkapan-ungkapannya, ucapannya gitu kan. Lalu 2 video itu berada di depan Bareskrim, satu di Tanah Abang. Gitu. Jadi diklarifikasi 2 video. 3 video. 3 video itu pada hari yang sama atau hari yang berbeda? Hari berbeda. Oke, teruskan karena undangan klarifikasinya kan menunjuk hari tertentu kan? Ya ternyata itu yang diarahkan saya tangkap Maret 2025 itu yang di Tanah Abang. Tanah Abang. Itu di kantor Kang Egy. Kalau yang 2 Bareskrim kan lain tanggalnya gitu kan, tanggal 7 dan tanggal 20 Maret ya. Jadi pokoknya bukan di tanggal itu gitu, bukan di tanggal itu. Nah, kemudian itu yang mungkin dia buat transkripnya ya, dan terakhirnya ada transkrip segala macam, detail segala macam ya, disitulah mungkin celah-celah itu dicari gitu. Kalau saya bisa menyimpulkan gitu. Yang pada prinsipnya kalau saja klarifikasi yang saya sampaikan itu bisa dipahami sesuai dengan yang dikehendaki, maka klarifikasi itu adalah bahwa semua langkah TPUA itu tiada lain adalah untuk mencari kebenaran material gitu kan, tentang status ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu gitu, melalui proses-proses ikhtiar dari mulai pengadilan awal Bambang Tri, kemudian pendampingan di Solo gitu kan, Bambang Tri Gusnur, masuk lagi gugatan perdata di PN Jakarta Pusat yang NO itu, dan terakhir masuk ke Bareskrim sekarang sedang proses. Berarti TPUA itu berangkat dari kerangka berpikir mencari kebenaran material itu yang kita kemukakan, dan menggunakan prosedur yang tersedia menggunakan prosedur tersedia sesuai dengan sarana hukum yang ada itu tadi gitu, tersedia lah gitu ya. Itu berangkatnya gitu, dari sisi kita gitu. Tapi kelihatan dari sisi pemeriksa gitu, arahnya justru membongkar yang video yang video hampir semua video gitu kan, dengan mau cari deliknya, mencari deliknya. Ini mah persepsi atau anggapan kita ya, walaupun itu nggak bisa disebutkan judgement begitu ya, tapi sekurang-kurangnya kita punya persepsi kan mengenai arah itu. Kang, kita mulai dari hal-hal yang tidak
yang tidak opini dulu, Ya. tapi kira-kira persisnya dia tanya apa, ya, dan kemudian dijawab apa. Nah, itu mungkin sobat era sekalian mau tanya. Mungkin Brogun, Ustad, ya kan? Bro Gunawan barangkali bisa menambahi pertanyaan-pertanyaan ditanyakan dan jawabannya pada saat itu. Jadi kita hindarkan dulu persepsi, ya. Karena kalau persepsi udah banyak sekali, tetapi orang pengen tahu apa yang terjadi. Oke, silakan. Jadi pertanyaan itu mengandung unsur tiga poin. Pertama, dari 70 pertanyaan, 32 halaman itu 3 unsur. Pertama, ingin mengetahui TPUA. Oke. Pertanyaannya adalah, siapa ketua TPUA? Siapa pendiri TPUA? Jadi TPUA itu tim pembela ulama dan aktivis. Kadang-kadang kita menganggap singkatan itu orang sudah tahu semua. Oh iya benar, belum tahu. Ya benar. Apa itu tim pembela ulama dan aktivis? Siapa pendirinya? Siapa pendananya? Kemudian apa saja agendanya? Sampai apakah TPUA ini juga mengagendakan untuk ke Solo dan ke UGM? Itu poin pertanyaan yang poin pertama. Kedua, poinnya adalah mengenai video-video. Video podcast yang ada, kami nggak nyangka kok video ini yang ditanyakan. Kenal nggak dengan si pemilik channel akun dan lain sebagainya. Kalau memang bisa kita sebut di sini. Oh iya, nggak apa-apa disebut dong. Babe Aldo termasuk disebut di situ karena menyiarkan kegiatan di Mabes Polri, konferensi pers di Mabes Polri, kemudian disiarkan. Itu poinnya. Ada 3 video ya, termasuk video Dr. Abraham Samad. Itu nggak masuk. Belum. Tadi nggak disampaikan ya, kisi-kisinya tadi. Walaupun tidak ditayangkan, tapi ada pertanyaan tadi sekilas. Kemudian yang di Tanah Abang, yang channel Bang Egy Sujana. Siap. Oh iya. Jangan noleh ke sana. Iya, berarti harus minum dulu nih. Kalau noleh ke Kang Rizal itu nanti suaranya nggak masuk. Iya. Jadi poin itu. Dan poin yang ketiga, pertanyaannya adalah mendesak. Bang Rizal, Ustadz Rizal, apakah sudah melakukan tuduhan terhadap Pak Jokowi? Ada frasa yang menyatakan bahwa ini bagi saya pressure. Anda sudah menyebutkan bahwa Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Di poin di akhir. Dan luar biasa dan emang sesungguhnya karena apa adanya. Bang Rizal menjawab, frasa itu dikaitkan dengan frasa sebelumnya bahwa kami selalu menyatakan dugaan ijazah palsu. Jadi tidak bisa disendirikan ini bahasa yang di ujung-ujung. Sehingga pada akhirnya clear lah itu. Dan menurut pengamatan hemat fikir kami tidak ada satupun. Belum selesai itu. Nanti belum opini. Oh iya itu closing. Belum opini. Kalau ini karena ingin tahu. Jadi mulai dengan video tadi. Video yang diperlihatkan itu 3 video. Berapa video? 2 sebenarnya yang diperlihatkan. 2 video. Video yang 3 yang pada akhirnya, tapi 2 ya steeringnya. Yang di Tanah Abang dengan yang di Mabes Polri ya. Yang ketiga apa? Mabes Polri 2. Mabes Polri ya. Video itu video siapa? Video dari channel siapa? Ada antara lain Babe Aldo. Yang lainnya? Bang Egy Sujana. Siapa lagi? Siapa tuh? Langkah Anies. Ya. 3 itu. Ini 3 itu. Jadi 3 itu yang dianggap menyiarkan press conference dan lain sebagainya. Nah, titik poinnya tuh yang video yang mana? Sama, porsinya sama nih. Porsinya sama nih. Baik Babe Aldo, Langkah Anies maupun yang punya Bang Egy. Apa yang ditanyakan dari video itu? Yang ditanyakan adalah perihal ungkapan ijazah palsu. Jadi dikejar frasa ijazah palsunya. Kemudian mengapa kok menyampaikan ijazah palsu? Kenapa kok mengadakan konferensi pers seperti ini pemberitahuannya? Ini mohon maaf, saya harus klarifikasi ini karena ini penonton barangkali agak marah juga sama saya memotong melulu. Tapi kan ini penting, yaitu Kang Rizal datang pada 3 video itu.
Ya sebetulnya yang difokuskan ucapan-ucapan saya, Bang. Oke, itu pada 3 video itu. Oke, karena memang, itu dong dari awal. Itu. Apakah ini Anda? Itu dulu pertanyaannya. Iya. Pegang mic Anda, ya itu saya, baru pertanyaan. Oke, jadi yang difokuskan dari 3 video itu adalah ucapan-ucapan Kang Rizal. Betul-betul mancing ikan dia. Oke, silakan teruskan. Lanjut. Satu hal lagi yang menjadi catatan, tadi Bang Rizal sampaikan bahwa ini tidak ada telapornya. Laporan yang tidak ada telapornya. Jadi kami mengistilahkan bahwa Pak Jokowi ini sedang berimajinier. Oke, berimajinasi. Enggak imajinasi lagi, kalau imajinasi mungkin masih khayalan. Ini sudah melakukan dengan tindakan jadi imajinier nih. Iya kan? Sudah berimajinier. Kalau bahasa kerjanya apa, kata kerjanya ya berimajinasi ya. Sehingga dia di alam imajiner. Ya, di alam imajiniernya. Karena di situ pasalnya adalah pasal melakukan penghinaan. Kemudian penghinaan itu ini kita analogikan ya. Ada seseorang dihina. Siapa yang menghinanya nggak tahu. Nah ini kan bingung kita. Berbeda dengan ketika seorang mencuri. Jangan opini dulu. Oh gitu. Sebenarnya produk cepat sekali mau ngelompat ke opini ya. Iya. Makanya agak sedikit unik. Bahkan bisa dikatakan sangat unik ketika seorang pelapor melaporkan tapi tidak tahu siapa yang dilaporkan. Makanya katakan berimajinier tadi. Pertanyaan saya adalah, dari mana Anda tahu kalau bahwa laporan Pak Jokowi itu tidak ada pelapornya? Pertama, tidak ada yang dilaporkan, tidak ada yang yang diadukan, kan delik aduan, yang tidak ada yang diadukan. Pertama di pembukaan, kemudian di penutup, kita tanyakan lagi, kepada pemeriksa, saya tanyakan lagi, sebenarnya ini ada nggak nama-nama yang dilaporkan? Tetap dengan jawaban tidak ada nama-nama yang dilaporkan, karena justru dari pertanyaan-pertanyaan undangan klarifikasi inilah itu akan nanti mengkerucut siapa-siapa orang yang menjadi terlapor kan. Bener-bener dia berimajinier. Bukan begitu. Mencari mangsa dia nyari mangsa dengan ngundang orang. Yang diundang itu bakal gimana ya kalau dia nggak dapat, kalau dia tidak hadir gitu ya dengan niat baik, kan dia nggak dapat informasi apa-apa sebenarnya. Iya, sebetulnya. Jadi bisa nggak saya nanti ininya nanti buat Kang Rizal, dia mempermasalahkan pasal 32 dan pasal 35 ini nggak? Nah itu awalnya dia tanya dulu mengenai akun. Jadi Rizal atau saya itu punya akun nggak medsos gitu kan? Saya jawab tidak. Berarti selesai gitu. Sebetulnya jadi nggak bisa dibilang ngoprak-ngaprek. Susah ngotak-ngatik, manipulasi informasi elektronik atau dokumen elektronik gitu kan sampai dianggap otentik misalnya itu sulit karena memang kita nggak punya akun gitu kan. Jadi kita tutup dulu. Memang faktanya begitu. Nggak gitu punya akun ya kan? Punya akun untuk bisa mengotak-atik seperti itu gitu. Jadi itu yang dimaksud tadi, Bang. Ya, tapi kan ngotak-ngatik itu untuk cari keuntungan. Bukan kita motong video itu biar untuk tayangan gitu kan sebenarnya kan. Jadi itu 32 35 berarti enggak terarah. Enggak terarah gitu Enggak terarah. Jadi yang kelihatan yang dikejar yang pencemaran dan nama baik dan fitnah. Dan fitnah yang 311 311-nya ya kan? Itu 310. 311. Yang 27? Yang 27 kan ITE-nya. Nah, ini mungkin lebih jauh laginya ke arah undang-undang ITE-nya karena dia mengejarnya dari channel-channel gitu kan, dari tayangan-tayangan gitu. Jadi bukan dari yang fisik gitu bukan ya. Dari bentuk fisik, penghinaan atau pencemaran. Karena itu jauh lebih mudah ya kan? Iya, lebih mudah untuk mencari orang. Zaman dulu menyebarkan berita bohong selesai gitu. Berita bohong itu adalah berita yang tidak sama dengan penguasa kan kira-kira gitu. Sekarang berapa pertanyaan yang disampaikan kira-kira? 70 pertanyaan. 70 pertanyaan termasuk. Kalau kurang nyaman dipegang aja nggak apa-apa. Iya. 70 pertanyaan termasuk apakah Anda sehat dan terakhir ditutup apakah ada tekanan dalam menjawab.
Nah, itu 70 pertanyaan. Tapi substansi pertanyaan dari 3 poin tadi itu berkisar 60 pertanyaan. Dari substansi 3 itu 60 pertanyaan. Dan dituangkan dalam berita acara klarifikasi BAK berarti ya kan? BAK ya kan, bukan BAK bukan gitu BAP. ya. Bukan BAP. Nah, ini buat Kang Rizal ya. Kan ada pertanyaan yang tidak relevan. Misalnya kan yang undangan klarifikasi Jakarta Selatan. Kemudian pada tanggal 26 Maret. 26 Maret 2025. Sependek pengetahuan saya, kalau peristiwa di Tanah Abang itu bukannya Jakarta Pusat di Tanah Abang? Iya, termasuk yang Bareskrim kan. Nah, apakah yang Bareskrim itu masuk Jakarta Selatan? Walaupun tanggalnya nggak pas. Iya, gitu kan mestinya kan lokus delikti sama tempus deliktinya kan sudah dinyatakan secara jelas di situ. Hanya itu tidak disinggung dalam bentuk pertanyaan gitu kan. Jadi tidak menyebut misalnya peristiwa tanggal 26 Maret di Jakarta Selatan itu apa. Itu yang mungkin bisa kita sebut tidak relevan untuk banyak hal. Gitu. Tapi itu tidak disinggung. Tapi jadi Kang Rizal tetap jawab. Kenapa? Ketika ditanya peristiwa itu. Enggak tanyakan dalam undangan klarifikasi itu yang ditanyakan gimana? Saya tidak menyampaikan itu, gitu. Intinya ketika apa yang dia tanyakan dulu, gitu kan kita jawab. Gitu. Karena biasanya kalau orang yang punya background lawyer ini memang nggak tahan, selalu pengen jawab. Padahal makin banyak jawaban tuh makin banyak celah ya kan. Apalagi yang mau di-share, yang mungkin hal-hal yang menarik, hal-hal yang barangkali fakta dulu kita, nanti baru opininya. Apa yang mau disampaikan lagi? Yang jelas. Masa dari 60 pertanyaan atau 70 semuanya, masa lupa semua? Iya. Yang jelas itu tadi fakta bahwa TPUA ini, Tim Pembela Ulama dan Aktivis ini adalah organisasi yang tidak berbadan hukum dan anggotanya adalah para simpatisan dan terbanyak adalah emak-emak. Karena dari mana dan sebagainya dana. Kemudian yang paling menarik lagi ketika dikejar pertanyaan mengarah bahwa tidak berbadan hukum itu apa kan gini. Kalau di masyarakat itu kesannya kan negatif, tidak berbadan hukum. Tapi maksudnya apa? Tidak berbadan hukum itu tidak berakte notaris. Ya, I know, maksudnya gini. Saya tahu polisi akan menyerang itu kan. Tapi yang dijawab Kang Rizal apa? Sebenarnya itu hanya tim. Gitu kan, bilang tim pembela kan, tim aja. Tim itu pasti tidak ketika dia mengejar misalnya bagaimana job deskripsi atau uraian tugas dari wakil ketua gitu kan. Bidang ini, bidang itu. Ya kita bilang belum ada job deskripsi gitu ya. Pak Egy sebagai ketua umum tidak memberi arahan ataupun gambaran seperti itu. Pokoknya baru tugas saja. Pak Rizal sudah wakil ketua gitu kan, bidang internal. Pak Damai Lubis koordinator advokasi begitu kan. Jadi begitu-begitu kita. Royani, Bu Kurnia. Bu Kurnia advokat saja kita bilang bendahara kan. Itu katanya. Memang disebutnya bendahara, tapi di dalam struktur kan nggak ada, di formalnya nggak ada gitu. Jadi kita anggap itu tim yang bisa berubah-ubah gitu tergantung kebutuhan itu. Jadi tim pembela ulama walaupun dia mengejar kasus apa gitu kan yang pernah dibela dalam kaitan dengan ulama dan aktivis. Ya langsung saya jawab kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Gitu. Walaupun tidak disebut misalnya Gus Nur ulamanya, Bambang Tri aktivisnya. Tapi sebetulnya sudah mudah untuk ditangkap itu gitu kan. Nah, itu di Solo itu kan di Surakarta. Itu kan pembelanya kayaknya mulai lancar nih kayak mulai mengalir. Silakan. Terangsang. Gitu. Jadi mulai dari situ gitu kan tentang peran TPUA melaksanakan fungsi sebagai tim pembela ulama dan aktivis gitu. Kemudian ketika dia tanya mulai keterlibatan saya jawab mulainya dari prinsipal dalam gugatan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat, Oke. gitu kan, sampai ke NO-nya itu. Ya tadi itu dikaitkan dengan ini adalah bagian pencarian kebenaran material tentang status ijazah Pak Jokowi asli atau palsu tadi gitu. Mereka menyertakan nggak misalnya tulisan-tulisan apa yang lain itu? Tidak ada. Nggak ada ya, cuma video saja. Video saja. Oke. Jadi fokusnya ke video. Itu bahkan kelihatan memfokus juga ke channel-channel apa yang dalam konferensi pers itu ikut hadir. Oke. Itu kan yang saya jawab. Jadi mereka sudah analisis dulu nih. Gitu. Jadi siapa saja. Jadi mungkin dia tadi kan 3 tuh, Babe Aldo, kemudian Langkah Anies dan Egy Channel, kan bertiga lah yang terungkap di situ. Sentana nggak? Sentana TV nggak? Sentana ada singgungan. Ada. Soalnya dia secara khusus dipanggil soalnya kan? Ya. Ya, ada Sentana. Oke, Ustadz Gun, apa tambahan berikutnya? Yang pasti kejaran dari pertanyaan tadi, termasuk sampai ingin mengetahui sungguhnya sampai ke UGM dan ke rumahnya Pak Jokowi itu siapa dalangnya, siapa yang berinisiatif. Ya. Akhirnya dijawab dengan Bang Rizal bahwa saya yang berinisiasi. Karena apa? Belum menemukan kebenaran material tadi. Sekalian mau bertanya kepada pihak UGM dan bersilaturahmi, kebenaran masih dalam kondisi syawal. Oke. Sekaligus silaturahmi dan mempertanyakan. Dan sayangnya ketika di rumah Pak Jokowi juga tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Pertanyaan Pak, bisa nggak diperlihatkan ijazahnya? Ternyata tidak juga diperlihatkan. Oke. Kok ada kesan ya, kalau menurut saya ada kesan datang ke UGM dan datang ke Solo itu seperti sebuah pelanggaran. Kalau pertanyaannya begitu kan, siapa yang berinisiatif dan lain sebagainya, seolah-olah itu sebuah pelanggaran gitu. Iya, makanya saya jawab gitu kan, itu adalah upaya tadi yang disebut mencari kebenaran material itu gitu kan. Tidak didapat di pengadilan perdata, tidak didapat juga saat pendampingan pidana, gitu kan, dan Bareskrim yang juga belum puncak atau akhir dari prosesnya, gitu kan, bahkan awal-awal mah tidak terlihat langkahnya, jadi kita sampai mengejar ke Jogja dan Solo ini, gitu, sampai ke seperti itu dalam pencariannya, karena kesannya gitu kan bahwa kita itu bisa menjudge ijazah palsu. Dia berangkatnya dari apa paradigma lah, kalau paradigma begitu gitu kan, persepsi, asumsi atau pokoknya intinya dia nyari siapa yang ngomong ada ijazah palsu gitu. Semua yang disebut ijazah palsu itu dikejar gitu, seolah-olah itulah kesalahannya yang diinginkan. Nah, dari sisi saya ya membalikan bahwa soal itu adalah soal yang dicari palsu atau tidak, gitu kan, itu yang kita bangun. Sementara dari sisi dia, setiap ada kalimat ijazah palsu kena lo, gitu. Saya sampai kenal nggak dengan Roy Suryo dan di mana dengan Rismond segala macam. Itu kan secara tegas, eksplisit berdasarkan hasil penelaahan saintifiknya, gitu kan, yakin itu palsu misalnya. Wah, itu jadi kena gitu dalam pencariannya yang bersangkutan begitu. Ustadz Gun ya, siapa aja nama-nama yang sempat disebut? Tadi kan ada Roy Suryo, kemudian siapa Rismond. Nah, siapa lagi yang disebut dan Dr. Tifa. Dalam konteks apa polisi ini nanya nama orang-orang itu? Babe Aldo tadi, siapa lagi? Termasuk yang buat pengaduan ke Bareskrim, Rustam Effendi, kemudian Pak Mehdi Mehdi Juniarto, kemudian ada beberapa lagi nama yang Bu Kurnia yang udah pastinya. Siapa lagi? Bu Kurnia, Bang Egy juga termasuk. Egy Sujana. Kemudian ada Pak Rahmat tadi. Rahmat itu siapa? Rahmat ini apa dia sebagai? Itu ditanyakan ke saya karena kelihatan beberapa video itu selalu ada
Oh, gitu orang kan, itu. orang itu kan ya Iya. jelas lah itu juga kita kenal gitu kan. Oke, itu apa YouTuber atau apa? Dia tuh selalu jadi moderator dalam acara-acara konferensi pers gitu kan sebagai itu Rahmat Himran namanya. Oke. Itu kan. Ada lagi Dokter Yulia ya. Dokter Yulia. Dokter Yulia Satari yang ketika ada di sana. Ditanya disebut juga namanya. Disebut juga termasuk Damai Hari Lubis. Damai Hari Lubis disebut juga. Banyak lagi itu tadi. Artinya lebih Jangan banyak lagi, lebih siapa banyak lagi? yang TPUA. Siapa lagi kalau yang disebut-sebut? Sebenarnya tadi nggak sempat waktu pas keluar ada nggak yang dari langkah Anies disebut nggak namanya tadi? Ada. Ian namanya. Ian. Anies. Yang ibu-ibu itu Bunda Mary Lampung disebut nggak? Nggak disebut. Ada Mary. Tapi Mary KNPRI. Oh, Mary satunya. Ya. Mary siapa? KNPRI. Mary Samiri. Oke. Ya. Desi sebut nggak Desi? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ini siapa lagi yang perempuan itu yang? Nggak ada, perempuan hanya satu, Mary. Dokter Yulia sama Dokter Yulia sama Mary saja, sama Dokter Tifa pastinya. Iya. Oke, nah. Kurnia. Kurnia 4. Tambah 5 nanti. Nah, ketika nanya misalnya ya, Dokter Tifa, dalam konteks apa dia nanya Dokter Tifa? Menyatakan Dokter Tifa ini sempat menyatakan bahwa ijazah itu palsu di dalam podcastnya. Ya, lalu makanya ditanyakan kenal kapan dengan Dokter Tifa. Ya dijawab baru di Jogja itu tahunya. Oh baru kenal Kang Rizal? Ya sebelumnya kenal juga kita, tapi yang secara intens gitu. Pernah ketemu langsung? Ya langsung secara kan pribadi di Jogja. Di Jakarta itu waktu di UGM kan bareng-bareng, malah itu yang disebut betapa bareng-bareng. ruginya Anda. Oh iya. Oke. Jadi yang dikejar-kejar. Pokoknya siapapun yang menyatakan ijazah palsu langsung dikejar. Oke. Kenal kapan, dengan siapa, kenalnya bahkan ada tadi kenalnya melalui perantara siapa. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Oke, lalu Roy Suryo dalam konteks apa nanya Roy Suryo? Ketika menyatakan hasil dari penelitiannya itu adalah ijazah itu palsu, dikejar lagi. Kapan kenal dengan Roy Suryo? Konteksnya apa kenal dengan Roy Suryo? Dikejar. Siapapun yang menyatakan ijazah palsu langsung dikejar. Oke. Kenalnya di mana? Dengan Rismon begitu juga? Begitu juga. Oke. Begitu juga. Saya jadi kalau saya dipanggil tuh saya udah tahu nih contekan. Jadi langsung ini Pak catatan saya. Memang di situ kita nggak bisa nyatat ya? Bisa ya? Bisa. Makanya nama-nama itu penting dicatat tuh, ya kan? Iya harusnya. Jangan sampai kemudian nama-nama itu nggak ada itu. Oke, Kang Rizal, apalagi Kang? Begini, setelah 60-70 pertanyaan dengan basa-basinya itu sehat atau enggak dan lain sebagainya, itu ada clue nggak bahwa Kang Rizal nanti akan dipanggil selanjutnya atau apa gitu? Kalau di depan kita sepertinya tidak ya. Gitu kan, bahkan pernah menyebut apa itu ya ke Pak Samsir atau ke Pak itu ke Pak Ustadz mungkin ya. Yang Pak Rizal katanya gitu kan. Enggak katanya begitu ya. Ada Tapi pertanyaan. Kalau lihat dari konten pertanyaannya gitu kan, apalagi dilihat dari bukan podcast, konferensi pers di video-video itu gitu kan, kemudian di transkrip ya, buat transkripnya di berita acara klarifikasi, saya kira mengarah gitu. Oke, mengarah gitu. Jadi kemungkinan ini semuanya terarah dulu gitu. Oke, baik yang nanti Pak Rustam misalnya, karena dia akan disorot nanti pada video itu ada Pak Rustamnya yang memberi penyampaian sambutan ataupun komentarnya. Pasti akan ada gitu di situ. Mungkin Pak Egy. Pokoknya semua yang ada di video tersebut. Semua yang ada di video tersebut bisa clue-nya bisa memungkinkan gitu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah lalu dalam konteks apa Dokter Tifa dan Roy Suryo serta Rismon dipanggil juga kalau memang di video-video itu nggak ada? Iya, itu kaitannya nanti dengan Sentana.
Ketika di UGM, gitu kan, itu malah bersama-sama, Dr. Rismon, Dr. Roy Suryo, Dr. Tifa, kemudian saya, kan gitu di acara di UGM sore hari gitu. Itu Sentana yang merekamnya. Oke, jadi itu konteksnya ya. Karena itu dia belanja masalah juga hari ini, dengan Sentana TV, dan besok tinggal ada feedingnya. Gitu ya. Kalau Sentana itu tadi Pak Michael periksa sampai jam maghrib ya, kelihatan dia lelah gitu. Sehingga mungkin diberi kesempatan menunda. Besok harus hadir lagi. Senin. Ya mungkin dia tidak tidak menyangka mungkin ya. Tapi dia didampingi lawyer juga. Ada lawyer juga, dan tidak menyangka itu ada transkrip yang di berapa lembar harus dibaca. Iya, harus dia baca gitu kan. Karena dia komentari atau dia beri tanggapan, pusing dia gitu kan. Saya nggak bisa baca katanya, ini udah lelah begini gitu. Iya. Sampai begitunya. Gitu. Enak banget ya. Ini transkrip. Nah, kamu baca, kalau lu komentarin. Iya, itulah. Padahal kalau misalnya di RH Channel pembicaraan kita 1 jam itu transkripnya bisa berapa ini. Atau yang 2,5 jam tuh dengan Rizal Ramli dulu pernah. Baligis itu apa tadi? Balige Academy itu Pak Rismon. Itu juga di channel itu. Pernah lihat apa enggak gitu? Atau ditanya apa? Iya, itu tanya juga soal kan yang dimasukkan sebagai bukti ke Bareskrim itu oleh TPUA, ya antara lain kan juga ini podcastnya gitu ya, Dr. Rismon di mana di Balige Academy gitu. Itu dimasukkan. Ya, kenapa dimasukkan? Itu dalam rangka menjadikan itu bukti hukum. Walaupun ditanyakan kemudian gitu kan, persetujuan yang bersangkutan tidak. Waduh, saya bilang ini kan. Maksudnya persetujuan bersangkutan. Jadi kita mau masukkan ke Bareskrim itu sebagai bukti, apakah disetujui atau tidak? Nah, itu kan bukan delik aduan. Iya, masalahnya begitu gitu kan. Kita kan bantu. Akhirnya kita bilang gitu kan. Makanya setelah selesai kita melaporkan, menyampaikan gitu, kita adakan konferensi pers supaya diketahui oleh publik apa yang kita lakukan gitu. Nah, itu tentu saja didengar, dibaca, diketahui oleh Dr. Rismon dan Roy yang kemudian dalam podcastnya gitu kan, atau dalam banyak kesempatan dia menyetujui itu bahwa TPUA telah memasukkan bukti-bukti tambahan ke Bareskrim. Gitu. Jadi Kang Rizal nggak ditunjukkan nih ijazah asli yang pernah diperlihatkan ke kami. Tidak. Nggak ya? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Bayangkan barangnya masih gaib, sementara orang sudah disasar. Silakan. Ada satu hal tadi diskusi ya, ini bukan dalam ruang pertanyaan, tapi masih ada korelasi. Kita tanyakan tadi, kenapa justru di dalam mengejar pasal 32 dan 35-nya ada seseorang yang menunjukkan ijazahnya Pak Jokowi yang kemudian direferensikan oleh Roy Suryo, Rismon. Bukan direferensikan, diteliti. Yaitu direferensikan tuh menjadi referensi lah. Menjadi referensi untuk dilakukan penelitian sehingga itu dinyatakan palsu. Dan kenapa dia tidak dikenakan pasal-pasal? Kenapa dia tidak ditanya? Jawabannya adalah dia kan sudah dilaporkan. Itu entah siapa yang melaporkan, mungkin yang di Usuludin itu. Tapi YHL prosesnya USU. Tapi YHL itu memang orangnya kontroversial. Tanya juga itu kontroversial memang orangnya. Karena pertanyaannya, kenapa dia yang membuat kayaknya Jokower juga dia. Sebuah partai, orang partai Sandi apa kalau nggak salah namanya. Bukan. Kita sebut saja inisialnya. Bukan, itu Yusuf apa itu? Yusuf apa itu? Itu ya. YHL itu kayaknya orang NTT gitu. Mungkin. Ya, orang NTT. Pakai inisial nggak apa-apa. YHL. Nah, itu pertanyaannya, kenapa orang yang melakukan itu? Maksudnya itu pertanyaan atau diskusi kita di situ. Pertanyaan kita kepada pemeriksa. Iya. Artinya kenapa kok justru ini yang disasar untuk diminta undangan, klarifikasi dengan sasaran
pasal yang diselundupkan itu, pasal 32 dan 35. Kenapa nggak dia yang dipanggil untuk diundang klarifikasi? Karena dialah yang membuat sesuatu yang tidak benar mungkin dianggap oleh si pihak pemeriksa menjadi sesuatu yang dianggap benar. Kenapa mesti yang disasar yang kita ini? Ya karena Anda mengkritik Jokowi. Masalahnya di situ. Apalagi yang mau disampaikan? Pokoknya saya lebih enak kan ngomongnya. Apalagi yang mau disampaikan? Apalagi aja. Kalau apalagi mungkin ini bisa seperti tadi, ini belum. Nah ini mungkin masuk ke ruang ini bahwa klien kami tadi Bang Rizal dan mungkin yang lain-lainnya yang sudah dimintai diundang untuk klarifikasi, tidak ada satupun pembuktian untuk ditersangkakan. Nah, sehingga tadi ketika ditanya apakah ada kemungkinan dipanggil lagi, bisa saja kalau ada kriminalisasi. Nah, tapi kalau dari jawaban-jawaban bahkan bukan untuk melakukan penghinaan, bukan untuk merendahkan, tapi untuk mencari kebenaran material yang belum pernah didapatkan, maka sampai ke UGM dan ke rumahnya Pak Jokowi itu pun nggak didapatkan lagi. Kalau saja itu diungkap dari awal, clear, nggak ada yang seperti ini. Jadi tidak untuk merendahkan, tidak untuk menghina. Pertanyaannya adalah Kang Rizal nanya nggak? Kita bisa lihat ijazah yang dipertontonkan atau disampaikan ke Bareskrim atau Polda Metro nggak? Itu nggak tanya? Agak lupa itu, saya nggak terpikir juga karena ya itu tadi. Mungkin nanya. Ini mohon maaf Pak, itu pakai kacamata nggak orangnya kan? Sederhana aja kan? Ada sih, kita singgung tadi ya Bang. Ketika kita tanyakan Pak Jokowi waktu melapor ke Polda ini menunjukkan ijazahnya nggak? Nah, itu ada pertanyaan. Cuman jawabnya juga malu-malu pemeriksanya. Apa dia bilang? Bukan kami yang meriksa. Mengeles. Iya, tapi walaupun bukan kami yang meriksa, tapi paling tidak mendengar kan, masa tidak ada koordinasi tim kan? Iya. Bahkan ada pertanyaan genit kami yang akhirnya dibuat candaan. Kenapa Pak Jokowi begitu cepat membuat laporan dan selesai? Sementara kalau tidak salah terbitnya 35 pertanyaan apa? 35 pertanyaan dan itu hari itu juga. Hari itu juga. Sementara kita Bu Kurnia waktu diperiksa hanya 25 pertanyaan dari jam 3 sampai jam 10 malam sampai akhirnya dia sakit. Pemeriksaan pertama. Pemeriksaan pertama. Nah, ini 35 pertanyaan kalau nggak salah kurang lebih 2 jam. Tapi ada plesetan. Iya, begitu cepat kemudian langsung keluar karena nontonnya di televisi. Seperti minum obat puyer kan, itu minum langsung sembuh. Begitu juga Pak Jokowi, mungkin saja itu yang menjadi bagi kami pertanyaan-pertanyaan kenapa kok kami dipertanyakan, diperiksa begitu lamanya waktu, apakah karena orang biasa-biasa saja? Jadi tidak menuduh, tidak menuduh. Karena kalau dalam pengalaman kita kadang-kadang sih, apakah pertanyaan dan jawabannya itu sudah jadi sudah titik-titik aja. Yang terakhir itu saya tanyakan kaitan ini gitu terakhirnya. Kalau awalnya itu tadi siapa terlapor, gitu kan, maka ada terlapor dalam lidik, gitu jawabannya. Yang kedua, maksudnya apa terlapor dalam penyelidikan? Ya itu tadi gitu, terlapor dalam lidik, diselidiki dulu. Baru nanti bisa ditentukan terlapornya gitu. Itu yang tadi. Bukan terlapor dalam lidik tuh. Makanya ya disebutnya terlapor dalam lidik. Itu makanya istilah yang muncul dari dia gitu kan. Bukan terlapor dalam lidik itu. Kami sedang menyelidiki siapa yang potensial jadi yang bakal terlapor. Tadi kan saya tanya gitu kan Bang. Jadi siapa terlapornya supaya nanti saya saksi menyaksikan yang saya ketahui, yang saya lihat, saya dengar berkaitan dengan si terlapor kan gitu, itunya tuh proporsinya. Tapi jawaban dia ini terlapor dalam lidik. Kenapa gitu, Kang Rizal masih melayani kalau nggak jelas ya siapa terlapornya kan? Kalau misalnya gini, ada undangan klarifikasi terhadap sebuah delik aduan, nggak jelas siapa yang dilaporkan. Lalu apa delik yang dilaporkannya kan? Lokus deliktinya di mana, tempus deliktinya di mana?
seolah-olah dia kayak belanja masalah aja. Ya, awalnya saya berpikir ingin tahu juga, Bang, gitu kan, apa sih yang disebut diinginkan dari klarifikasi itu kan, sebatas yang bisa. Kan udah pasti kan, yang diinginkan adalah siapa yang kira-kira bisa ditarget sebagai tersangka. Iya. Kan begini, kan kita udah paham kan kalau misalnya ada praktek-praktek seperti itu kan. Tapi kan kita semua secara keseluruhan baru kita ketahui kan gitu. Kalau hanya cepat kita merespon ini, kira kan nggak fair juga. Jadi kalau saya berprinsip tadinya kita tangkap dulu semua sehingga saya bisa ngomong. Gitu. Bagaimana kita bisa ngomong tentang sesuatu proses tanpa kita ketahui proses itu final, selesai gitu. Cuman jadi dia banyak amunisi jadi kan nanti kan semua keterangan-keterangan itu akan dikumpulkan kan, minimal bahan bakunya kan, bahan bakunya bahwa benar pada ini yang hadir siapa. Kadang-kadang kan hal-hal yang sudah pasti pun perlu ada saksinya kan. Tapi kan kita juga sudah yang keberapa gitu kan. Jadi maksudnya dari awal tuh yang lain-lainnya juga sama ya. Jadi memberikan amunisi kepada penyelidik untuk kemudian bisa menembak diri kita sendiri jadinya. Tapi oke lah itu titik lemah gitu kan. Tapi juga itu kekuatan gitu kan, tentang satu kondisi yang belum selesai ini proses yang dilakukan. Tapi kita sudah mengetahui gitu tentang kondisi itu. Katakan apa yang dilakukan terhadap Pak Rustam, apa yang dilakukan terhadap Bu Kurnia, mungkin juga terhadap Damai Lubis, berdasarkan apa yang terjadi pada diri saya kan gitu. I know. Itu artinya, jadi maksudnya sekarang apalagi sekarang kita bisa berdiskusi di forum ini kan begitu. Jadi lebih punya modal gitu kalau menurut saya. Paham. Modal untuk bercakap-cakap memang bisa ya kan. Tapi yang jelas peluru makin banyak di mereka kan. Tapi modal dasar lah, mereka punya modal dasar. Tapi kita juga kan dengan modal kita gitu kan bisa juga melakukan sesuatu. Kalau menurut saya ya gitu. Jadi kalau saya belum. And then jawabannya mungkin bisa dengan analogi. Karena ketika undangan klarifikasi itu berupa ombak, jangan sampai ombak ini menjadi badai, kita pecah langsung ombak itu dengan kehadiran untuk mendatangi dan kita memberikan klarifikasi apa sih yang mau dimauin, sehingga saya tadi sampaikan tidak ada satupun yang wajar untuk menjadikan para undangan klarifikasi untuk dipidanakan selain adanya kriminalisasi. Pernyataan dari Anda kan, dari lawyer. Tapi jangan-jangan polisi menganggap ya udah cukup, kami udah dapat bahan-bahan mentah. Bisa. Kan kalau kita dengar misalnya yang saya dengar dari Roy Suryo kan, walau alam bener apa enggak, pokoknya 5+1 ini harus masuk, kira-kira begitu. Walau alam ya, walau alam bener apa enggak ya kan? Ya kan, walau alam. Karena di inisial itu kan gak ada nama RF kan, tapi 5+1 gitu. Tapi tadi disebut-sebut ya inisial RF ya. Gitu. Yang diumumkan oleh lawyernya Jokowi itu nggak menyebut. Gitu. Makanya kita merasa wah ini muncul inisial baru ES sama K kan begitu. Oke, apalagi mau di-share ya? Ada hal yang menarik ketika lawyernya Pak Jokowi tidak berani menyebutkan nama yang dilaporkan. Jadi hanya asumsi-asumsi saja. Dia nyebut nama RS. Bisa saja nanti ketika memang tidak bisa dibuktikan, yang kita duga adalah Roy Suryo, dia ngeles. RS-nya siapa? Ibu Suwandi gitu kan. Kita nggak ngerti. Karena memang tidak disebutkan siapa yang dilaporkan. Walaupun tadi pemeriksa menyampaikan yang dia ketahui Pak Jokowi sempat menyebut nama seseorang tapi bukan dilaporkan. Nama beberapa orang bahkan nama beberapa orang disebutkan di dalam memberikan keterangan.
Siapa tapi aja? nggak disebut. Oh, nggak disebut. Nggak disebut. Ya, itu yang pertanyaan. Itu yang pertanyaan saya. Itulah titipannya tadi mungkin. Itu yang pertanyaan saya. Apakah Bang Rizal termasuk? Enggak. Nah, langsung dijawab kontan. Enggak. Tapi lihat dari konten, ini clue tadi. Kayak begini, tadi saya tanyakan juga terakhir itu soal kok Pak Jokowi bisa satu laporan hari itu di BAP hari itu, kemudian dikeluar surat perintah penyelidikan hari itu juga, gitu. Lazim tidak begini, gitu ya tanyakan kan. Jawabannya lazim gitu kan. Nah ini bahan juga ini gitu maksud saya tuh buat kita kaji lebih dalam lagi tentang indikasi-indikasi keistimewaan. Karena keistimewaan itu kan banyak gitu ininya indikasinya. Ya salah satu itu kan gitu yang disebut tadi lazim. Yang kedua gitu kan bahwa ada model baru nih gitu yang kita juga sebenarnya menjadi agak terkaget-kaget ya, yaitu soal setelah ditayangkan gitu kan video, ternyata waktu kita harus menandatangani kan itu sudah transkrip gitu, jadi sudah transkrip ya kita dalam posisi seperti itu kan ya gitu, malam diperintah kalau cepat dan sebagainya. Ya menganggap kalaupun salah transkripnya ya nanti kita deny, kita anukan kan gitu. Tapi yang jelas bahwa nggak sama lah nantinya gitu. Tapi kita di pengadilan. Ya tahap awal. Tapi ada hal menarik. Setelah nanti ada tersangka lah, ada diadili gitu kan. Iya. Tapi ada hal menarik tentang transkrip tadi. Iya. Bang Rizal begitu luar biasa masih mengingat ketika ada transkrip yang dituangkan dalam berita acara klarifikasi itu nggak sesuai, bahwa dicoret. Saya sempat berbisik, Bang, ini transkrip kan tinggal apa yang ada di dalam percakapan. Tapi saya nggak pernah ngomong begini, dan diulang lagi, didengar lagi, bahwa memang benar kata Bang Rizal, tidak ada ucapan itu. Nah, khawatirnya ketika sudah malam ada ucapan-ucapan yang mungkin juga tidak sesuai dengan transkrip, ya sudah lewat karena itu di akhir. Iya itu bahayanya adalah seolah-olah nanti kita melegitimasi itu apa yang tertulis di situ. Jadi apa yang tertulis itu sudah sesuai dengan tanda tangan kita kan. Apalagi kita para perlembar biasanya kan. Ya makanya nanti itu kan dengan pengetahuan ini di berita acara klarifikasi. Sebab kan nanti akan ada berita acara pemeriksaan gitu. Jadi ini sebagai modal tadi gitu. Jadi kita sekarang bisa memahami dan bisa mewaspadai gitu dalam kaitan dengan konten-konten apa gitu dalam proses pemeriksaan. Jadi nanti pulang ini Kang Rizal kemudian nonton kontennya biar hafal. Biar hafal. Pertanyaan saya adalah buat Bro Gun, itu berita acara klarifikasi itu apa statusnya nanti? Statusnya itu apa? Kan bukan pro justisia. Ya. Apa statusnya? Gak ada status. Jadi sesungguhnya berita acara klarifikasi ini itu tadi hanya untuk mengetahui apa dan mengapa, siapa dan kenapa. Artinya ketika adanya berita acara klarifikasi karena ini tidak pro justisia, itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa seseorang ini sudah dilakukan pemeriksaan secara sah, walaupun sebenarnya tadi ada tanda tangan. Ya, tapi kan nanti kan itu akan menjadi dasar kan, apakah ini akan ditingkatkan ke proses penyidikan kan, sebagai tentang itu Iya, sebagai katakanlah bukti permulaan kan? Enggak bisa dijadikan untuk bukti permulaan. Di bukti permulaan nanti ketika memang ini bisa dinaikkan ke penyelidikan terlebih dahulu, maka akan dipanggil sebagai saksi, bukan lagi klarifikasi. Tapi penyidikan, ini kan penyelidikan sudah nih. Belum penyelidikan. Karena suratnya mengatakan seharusnya belum, karena undangan klarifikasi itu belum masuk ke substansi persoalan. Ya, saya kira ini ada satu model baru, itulah misinya di sini. Bahasa klarifikasi. Gitu. Jadi klarifikasi ini apakah sudah masuk juga disebut tadi pro justisia gitu. Kayak seperti yang sama juga di Bareskrim kita gitu kan, SP Lidik. Seharusnya mungkin kalau menurut
prosedur yang biasa. Setelah SP Lidik dalam klarifikasi gitu kan, apalagi ini Dumas, berikutnya kan ada LP gitu. Dari LP itulah kemudian proses-proses penyelidikan menuju ke penyidikan. Tapi ini kan seperti tidak jelas gitu. Apakah memang penyelidikan ini yang disebut oleh Barreskrim sampai ke uji forensik? Jadi gini, nanti kan mereka kan 2 alat bukti minimal. Dari 2 alat bukti itu biasanya salah satunya keterangan ahli, ya kan? Salah 2-nya video itu. Dan video itu video yang nanti ada modalnya sudah ditanyakan kepada banyak orang kan, tapi tidak dijadikan alat bukti sebagai bukti permulaan. Nah, dengan 2 bukti permulaan itulah kemudian penahanan, penyidikan akan berlangsung, ya kan? Nah, setelah penyidikan itu kan mau mencari siapa kambing hitamnya kan? Nah, disitulah kemudian nanti yaitu kalau the worst skenario-nya pasal 32 dan 35 dipakai gitu kan. Kemudian ada alasan untuk menahan berikutnya gitu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang menyebabkan ini harus cepat didiskusikan lebih dalam konteks hukum, gitu kan, termasuk hukum acara, gitu. Saya kira ini ada sesuatu yang bisa sangat bersayap, gitu, dan dibuat bias, tapi bisa menimbulkan akibat hukum, gitu kan, yang bisa merugikan. Gitu. Iya, jadi walaupun itu tidak kan bisa untuk pro justisia, tapi jadi bahan. Ya, point of clearance-nya adalah ketika itu berita acara klarifikasi tadi itu karena tidak pro justisia, jadi tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, referensi I know, tetapi kan bukan itu alat buktinya. Alat buktinya tadi saya katakan video, ahli dan keterangan ahli. Sekarang di dalam KUHP itu kan ada enggak itu berita acara klarifikasi misalnya? Gak ada. Iya. Ya, artinya kan itu sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak punya dasar hukum gitu. Bagaimana ini meluruskannya? Iya, kalau menurut saya nanti dia tidak akan pakai itu. Iya, itu tadi betul. Tapi sebagai informasi dia udah tahu informasinya. Referensi aja itu. Ya, kan nanti kan misalnya ya cukup 2 itu ya video sama keterangan ahli misalnya. Nah, berdasarkan itu dia panggil lagi nanti. Bisa, panggil lagi untuk di BAP kan. Ya. Nah, ketika panggil lagi untuk BAP itu sudah ada tersangkanya nanti. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi begitu. Amin. Gitu. Tadi menjawab apakah berita acara klarifikasi ini berguna? Enggak. Tong sampah ini. Secara prosedur hukum memang tidak tapi bahan tadi. Jadi bahan referensi, dia. Memang nggak disebutkan jadi bahan, tapi dia tahu nih udah arah-arahnya. Ini arahnya udah ini perdalam ke sini aja nih. Kita udah paham kan? Betul. Gitu. Ya, itu maksudnya pelurusan kita dalam hukum acara. Dan tanpa tadi kita menghadiri undangan dan adanya berita acara klarifikasi, itu pun bisa dilakukan. Tanpa kita harus datang tadi dengan video sudah dianggap ada barang bukti, manggil ahli, nggak usah lagi manggil kita kan, langsung kita dipanggil, saksi langsung jadi tersangka. Jadi kalaupun tadi tidak kita klarifikasi, tetap itu akan terjadi kalau memang ada maksudnya niatan kan ini seperti soal itu. Pilihan. Kalau tadi Kang Rizal mengatakan minimal kita tahu sudah kan, tetapi barangkali ada perspektif lain yang mengatakan ngapain kita tahu duluan? Ya udah kita tunggu aja dia mau ngapain nih, kira-kira begitu. Jadi begitu dipanggil tuh udah jelas. Kamu manggil tuh siapa tersangkanya, apa masalahnya. Sepanjang itu nggak jelas kita nggak mau. Karena kalau dia misalnya gini-gini dia kumpulkan bahan kan tentunya. Ya mudah-mudahan jadi nggak yakin dia untuk melanjutkan. Itu harapan kita. Mudah-mudahan jadi nggak yakin untuk melanjutkan. Tapi kan juga di dalam, nah itu tadi pro justisia gitu ya, tentang berita acara klarifikasi seperti ini. Saya belum lihat dalam tuh bagi yang misalnya dipanggil 1 kali, dipanggil 2 kali gitu kan, dipanggil ketiga kali bisa dilakukan diambil nggak? Upaya paksa.
Kan gitu. Kalau tidak salah tuh ada juga yang saya belum lihat betul gitu, tapi yang sudah misalnya 3 kali, bagaimana nih dengan konteks nggak bisa. Karena ini kan saksi dia. Iya, karena dia bukan saksi dan belum ada tahap penyidikan kan. Ya. Jadi makanya saya bilang kita nggak datang juga nggak apa-apa, tapi kan ngotot banget kan. Kang Rizal sakit kakinya diundang lagi. Tanggal 8, sekarang tanggal berapa? Ya kalau 14. Artinya kalau tidak pro justisia gitu ya, menurut saya di samping senjata buat yang bersangkutan gitu kan, saya juga bisa jadikan senjata gitulah kasarnya mah. Walaupun tadi bahasa Bang Refli, bahan kan sudah terbuka gitu, bahan sudah didapat oleh dia misalnya gitu ya. Tapi tidak juga gitu kalau memang itu bukan pro justisia gitu kan, atau yang sebut tadi seseorang yang tidak bisa upaya paksa gitu kan, jika misalnya dia tidak hadir 3 kali. Nah ini juga makanya menurut saya ini satu fenomena hukum baru ini yang perlu didalami supaya jadi benar gitu hukum acaranya. Jadi Firly aja sudah jadi tersangka itu dipanggil tuh nggak mau datang dia. Tapi tidak ditindaklanjuti pada panggilan kedua, panggilan ketiga dibiarin aja sampai sekarang berkeliaran dia. Padahal sudah jadi tersangka. Gitu. Dan berarti besok itu tidak ada kemungkinan Dr. Tifa sama Roy Suryo itu ditahan. Ya, tidak ada kemungkinan. Tidak mungkin karena ini kan cuma undangan klarifikasi saja dan dan belum proses penyidikan. Ya. Bahkan calon tersangkanya saja belum jelas ya kan? Calon terlapor. Bukan gitu, terlapornya aja masih belum jelas. Terlapornya jelas lah, terlapor tadi belum ada. Ya gini. Oke, ya. Oke juga karena ini delik aduan sih ya, bukan delik umum. Delik aduan. Tapi kalau dia dimasukkan pasal 32 dan 35 delik dia nggak membutuhkan laporan. Kalau untuk alasan untuk menangkap, ya kita ngajarin polisi juga lah. Iya kan? Kasih bahan. Iya. Karena kata ahli pidana nggak boleh disatukan antara delik aduan sama delik umum. Jadi kalau delik aduan aja. Kalau delik umum ya itu lain lagi masalahnya. Nah. Ketika delik umum kan dia bisa aja mengatakan, ya kan? Delik umum, ya suka-suka dia lah orang yang berkuasa kan? Ya, seperti ini Bang, adu cepat antara Bareskrim dengan Polda misalnya kan, harusnya kan berhenti dulu kan Polda tuh, gitu kan? Karena yang pidana pokoknya ada di proses Bareskrim kan gitu. Itu menurut kaidah hukum kita gitu kan. Itu sebenarnya di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ada. Ada juga yang saksi yang nggak boleh jadi dituntut dan sebagainya. Terhadap sesuatu yang bahkan akan dilaporkannya. Yang akan aja nggak boleh loh, apalagi sudah dilaporkan kan. Dalam hal ini Egy kan sudah melaporkan dan TPUA kan. Yang kita sedang perlu dalami itu maksudnya adalah ketika di laporan gitu, tapi tidak ada terlapor, kan gitu. Jadi sama saja dengan Dumas, gitu, di mana status seseorang ditentukan oleh kemauan polisi itu sendiri, kan gitu, sama. Sementara kita juga sedang ada di Dumas, gitu, di Bareskrim ini, gitu kan, yang juga melakukan proses penyelidikan tanpa kejelasan siapa, walaupun yang kita adukan itu jelas Joko Widodo, tapi Joko Widodo juga sampai sekarang kan tidak menjadi subjek yang dipanggil, minta keterangannya gitu kan. Jadi disinilah yang kita sebut terjadi kekaburan gitu antara satu dengan yang lain. Di satu sisi yang di sini yang Dumas yang kemudian kita adukannya adalah orang Pak Joko Widodo, tapi dia tidak dipanggil gitu. Di sisi lain di yang terlapor, pelapornya Pak Joko Widodo, terlapornya nggak ada gitu kan. Jadi ini menurut saya masalah unik gitu. Ini nggak bisa kita anggap kita terima begitu saja. Perlu didiskusikan lebih dalam tentang hukum acara pidana. Gitu. Jadi di negeri Konoha. Iya, kan ini undangan klarifikasi itu kan sebenarnya KPK dulu katanya yang sering melakukan itu. Karena orang kan nggak bisa langsung begitu aja kan diklarifikasi dulu dan lain sebagainya, baru kemudian tingkatkan lah, karena
jauh lebih pelik kan kalau dalam kasus korupsi kan. Tapi dalam kasus laporan pencemaran nama baik ini kan harusnya kalau misalnya tidak jelas siapa yang dilaporkan, harusnya kan tidak usah diproses. Dan jangan terbitkan LP. Iya. Tidak terbit LP. Iya. Nah, maksudnya jangan diproses itu berarti tidak terbit LP. Iya itu. Gitu. Nanti ditanya, Anda pencemaran nama baik, Anda sendiri nggak tahu siapa yang dilaporkan. Lalu locus delictinya, tempus delictinya Anda nggak jelas. Harusnya kan begitu. Biasa kan begitu ya, dia masuk SKPT dan sebagainya, masuk dulu kan. Kemudian didiskusikan dulu, kemudian silahkan bikin kan gitu berita acara laporannya gitu. Nah ini kan tidak gitu kan, jadi langsung saja. Makanya gitu. Ini sama dengan Pak, saya merasa dihina. Saya direndahkan serendah-rendahnya, saya dihina sehina-hinanya. Oleh siapa? Gak tahu Pak. Tapi ini videonya. Tolong carikan aja. Ini videonya tolong Pak. Carikan. Ini videonya Pak. Siapa yang menghinakan saya? Jadi ya itulah masalahnya ya. Silakan Kang Rizal ditanggapi soal tadi ke Kompolnas. Menarik tuh mungkin juga Ustadz. Ya itu makanya tadi kan berangkat dari ini perlu didalami, perlu didiskusikan. Baik itu formal seperti ke Kompolnas atau juga masuk ke ruang akademik gitu. Atau juga bisa harus segera masuk ke DPR juga ya, politik juga gitu. Artinya ini harus diangkat ke Komnas HAM mungkin ya. Komnas HAM juga gitu kan. Karena, sebab akan terjadi nanti pelanggaran HAM. Iya, gitu, karena Hozinuddin sudah protes misalnya, dia mengatakan wah ini judulnya ya, pemeriksaan Rizal Fadil dan Kurnia Triaryani tidak manusiawi. Anda merasa diperlakukan secara manusia enggak? Tapi lamanya itu ya kan sebenarnya dari jam 10:30 sampai jam 11:30 malam ya kan 23.30 untuk sekedar klarifikasi. Untuk sekedar klarifikasi. Nah itu yang memang kemudian kelihatan oke, dalam pemeriksaan itu pemeriksaannya tuh ganti-ganti enggak orangnya? Enggak, itu saja. Itu saja. Berapa orang? Satu orang. Kuat juga dia. Ya kuat juga, aduh kuat. Oke. Berapa usianya Masih muda 36-an, 36 ya. 36 ya. Kok tahu 36? Sempat kita tanya tadi. Kita sebaliknya 65. Luar biasa. 65 tapi senyum terus Kang Rizal. Oke. Silakan closing statement ya, mungkin dari Kang Rizal dulu, mungkin kemudian dari saya kira pelajaran yang kita dapat dari berita acara atau acara klarifikasi yang tadi itu menyangkut mungkin yang untuk besok itu Pak Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saya kira ini juga perlu ada kewaspadaan tinggi, kecermatan lebih dalam gitu kan, sebab kelihatannya kalau saya merasakan ini Dr. Roy Suryo ini target gitu, mungkin target utama gitu. Jadi berikutnya Dr. Rismon dan seterusnya lah gitu ya. Tapi arah dari pertanyaan itu saya bisa merasakan gitu mau kemana. Jadi besok menurut saya gitu kan, ini kuasa hukum yang mendampingi Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa gitu kan, mungkin harus lebih cermat gitu. Dan juga jangan sampai kita tadi dengan pemahaman hukum ya yang seperti itu saja sudah cukup berat gitu. Apalagi misalnya orang yang tidak punya background hukum. Gitu. Jadi ini mungkin appeal lah gitu ya. Sebab ini jadi satu pola pattern gitu, pattern untuk bisa nantinya seperti tadi diawali dengan tidak jelas siapa terlapornya, gitu kan, kemudian disasar itu para saksi-saksi yang ditentukan nanti baru dalam proses berikut sudah ada. Itu saya kira ini akan terjadi pelanggaran HAM, gitu, pelanggaran HAM dalam konteks pemeriksaan dengan bahasa klarifikasi. Oke, silakan Bro Gunawan. Baik, kalau masih boleh percaya sama pihak kepolisian, maka kami punya keyakinan bahwa kasus ini akan di-close. Karena sampai saat ini kami tidak menemukan adanya indikasi yang dipasalkan di dalam
laporan yang terlapornya masih lidik menurut kepolisian. Menghina tidak. Dan kalaupun besok mungkin Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa dimintai keterangan, saya yakin itu berkisar kenapa begitu pastinya mereka menganggap bahwa ijazah ini palsu. Dan itu akan terjawab karena ada yang harus yang menjadi referensi. Yang menjadi referensi sehingga mereka begitu yakin kalau memang itu barangnya palsu. Bukan berarti melakukan tuduhan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Kalau memang ijazah Pak Jokowi itu ada dari jauh hari dan mungkin mereka melakukan penelitian dan itu benar menurut mereka, tidak mungkin mereka menyatakan bahwa itu palsu. Yang menjadi referensi adalah ketika seseorang siapapun itu memberikan dokumen berupa ijazahnya Pak Jokowi dan melakukan penelitian itu palsu. Itulah yang menjadi dasar bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Sehingga saya ulangi lagi, kalau masih boleh percaya dengan pihak kepolisian Republik Indonesia, ini tidak akan maju ke penyidikan. Oke. Saya nggak ngerti dari palsu ke palsu. Banyak sekali palsu-palsunya. Tapi intinya adalah kalau dilihat perkembangan saat ini rasanya sulit untuk menersangkakan siapapun, kan begitu. Karena pasal-pasal itu jadi tidak relevan, pencemaran tidak, penghinaan tidak. Karena yang dicari adalah kebenaran material mengenai ijazah itu. Dan itu soal ijazah ini kan bukan soal yang timbul hari ini saja, bukan itu miliknya Roy Suryo, Dr. Tifa, tapi ini sesuatu yang sudah ditanyakan oleh Bambang Tri sebelumnya pada tahun 2018 kalau tidak salah. Ya, saya kira dari awal kita singgung dengan keluarnya Pak Jokowi melakukan pelaporan ke Polda Metro gitu kan. Sementara juga di sisi lain Bareskrim sedang melakukan proses penyelidikan sesuai SP lidiknya Dumas kita. Sebetulnya ini akan terus terungkap dalam posisi perang hukum. Gitu. Salah satu gambaran perang hukum itu adalah fenomena tadi. Gitu. Jadi ini akan semakin hangat. Gitu. Sehingga akhirnya apakah Pak Jokowi menang dalam manipulasi hukum gitu ya, atau mungkin kita gitu kan dalam dugaan manipulasi hukum. Dalam dugaan manipulasi hukum. Kalau kita selalu bilang dugaan. Kalau mereka nggak perlu bilang dugaan. Ya seperti itu. Yang kedua itu kan selalu dia pojokkan ijazah palsu gitu ya. Jadi saya bisa menangkap ini arahnya ke 35 Undang-Undang ITE itu yang gitu kan. Ancaman hukumannya 12 tahun. 12 tahun karena ada manipulasi gitu kan, atau pengubahan, penambahan, ada mentransmisikan gitu kan, mentransmisikan yang kemudian seolah-olah itu otentik gitu. Jadi sebut ijazah palsu itulah yang disebut seolah-olah otentik gitu. Kemudian proses-proses yang terjadi gitu, misalnya Dr. Suryo atau Dr. Rismon, itu proses transmisinya gitu, atau mungkin juga otak-atiknya gitu, bisa saja ke situ. Jadi dan itu pasti di ruang-ruang elektronik gitu. Jadi channel-channel gitu, sehingga kenapa kok disasar nih channel-channel gitu. Jadi hal dugaan, kata dugaan lagi ya, dugaan itu patut kita waspadai. Oke, ini saya bacakan ya. Jadi tidak jadi closing statement jadinya. Pasal 35 Undang-Undang ITE. Jadi pasal 35 ini yang tidak diubah sejak tahun 2008 ya, sejak Undang-Undang ITE diundangkan ya. Jadi tidak masuk perubahan pertama dan tidak masuk perubahan kedua. Jadi Undang-Undang 11 tahun 2008-nya pasal 35 itu bunyinya adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan melawan hukum atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, dan perubahan,
penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Ya. Jadi tadi kalau Mas Roy bilang gini lah, itu orang kita mentransfer uang, kemudian 20.000, tapi tiba-tiba stroke-nya kita ganti 0. Kita tambahin 0 dan kemudian kita bilang kita udah bayar 2 juta. Nah itu asbabun nuzulnya. Dan itu ya siapa yang melakukan itu? Yang melakukan manipulasi siapa? Penciptaan, perubahan, padahal yang dilakukan Rismond sama itu Roy Suryo adalah menganalisis penelitian ya. Ya, dari yang ditampilkan oleh Dian Sandi kader PSI itu kan. Ya. Tanpa merubah, tanpa mengurangi, tapi dia menganalisis kan. Gitu. Oke, dan ini ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi pasal ini tidak berubah karena tidak menyangka akan digunakan. Oke. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan ya. Makasih Ustadz Gun ya. Dan keren cadas. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.